Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Pak M di ruang virtual statistik bisnis. Perkuliahan ke-14, kali ini kita akan membahas tentang analisa deret berkala. Yuk kita jaga fokus belajarnya agar perkuliahan ini lebih bermakna. Teman-teman, sebagaimana di awal perkuliahan ini kita sudah bahas tentang sumber data pada statistik itu ada yang bersumber dari data eksperimen atau non-eksperimen. Di antara data eksperimen dari hasil percobaan yang kita lakukan, sedangkan data non-eksperimen kita peroleh dari hasil observasi yang kita lakukan. Contoh data non-eksperimen atau dari hasil observasi itu dinamakan time series atau data deret berkala yang merupakan sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Kita sebut time series, teman-teman ya. Nah, metode yang digunakan dalam salah satu pengumpulan data kali ini dinamakan data time series sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan analisis data deret berkala ini kita bisa melakukan peramalan, di mana peramalan ini adalah satu metode untuk memprediksi data time series di kemudian hari. Analisis time series ini mendasarkan bahwa perilaku data masa mendatang merupakan cerminan perilaku data sebelumnya. Dengan kata lain, analisis deret berkala ini merupakan metode peramalan nilai di masa mendatang yang hanya didasarkan pada perilaku data sebelumnya. Misalkan, perilaku harga saham di masa mendatang seringkali hanya merupakan cerminan perilaku harga saham sebelumnya. Ada beberapa sebenarnya metode analisis time series, yaitu smoothing trend dan trend yang disesuaikan secara musiman. Di antara komponen dari data deret berkala ini tadi sudah saya sebutkan: tren, variasi musim, variasi siklus, dan variasi yang tidak tetap. Yang kesemuanya ini merupakan untuk mendapatkan manfaat analisis data berkala tersebut, yakni mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi mendatang. Juga peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan lainnya. Yang pertama kita bahas di sini adalah komponen tren, suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Ada tren meningkat disebut tren positif, ada juga tren menurun yang kita namakan tren negatif, di mana kekuatan yang dapat mempengaruhi tren ini merupakan perubahan populasi, perubahan harga, perubahan teknologi, perubahan produktivitas, yang masing-masing persamaannya baik tren positif ataupun tren negatif diaksen sama dengan A ditambah BX, atau dalam hal ini masih kita lihat dia masih dalam garis linear antara sumbu Y jumlah pelanggan dan sumbu X tahun. Ya, teman-teman, berikut metode analisis tren. Yang pertama, metode semi rata-rata. Dengan menggunakan metode semi rata-rata ini, kita bisa awali langkah pertama membagi data menjadi dua bagian yang sama. Kelompok pertama kita ambil rata-ratanya, kita namakan K1. Kelompok kedua kita ambil rata-ratanya, kita namakan K2.
Di sini ada contoh tahun terjadinya kejadian tersebut, kemudian jumlah pelanggan. Dalam perkembangan jumlah pelanggan PT Telkom, tentukan persamaan tren PT Telkom, hitung perkiraan pelanggan PT Telkom pada tahun 2013 dan 2016. Nah, setelah langkah kedua tadi kita ambil rata-ratanya, baik K1 ataupun K2-nya, kita hitung selisih K2 dan K1. Jika K2 kurang K1 lebih besar 0, berarti tren positif. Namun apabila K2 lebih kecil K1, maka trennya negatif. Menghitung perubahan tren dengan rumus B K2 kurang K1 dibagi tahun dasar K2 dikurang tahun dasar K1. Pembagian tadi tentunya setelah membagi dua data ini menjadi dua bagian yang sama. Jadi kelompok 1 ambil salah satu tahun dasarnya, kelompok 2 ambil 1 tahun untuk tahun dasar yang kedua. Kemudian rumuskan persamaan trennya dengan persamaan umum Y adalah A ditambah BX. Nah, kita awali bagaimana penyelesaiannya yang bisa kita tawarkan di sini. Tentunya dari data tadi tahun 2003 sampai 2010. Setelah kita bagi nih ada 8 tahun. Ya, kita bagi 2. 2003, 2006, 2007, 2010. Masing-masing tahun dasar K1 2005 dan tahun dasar K2 2008. Sudah saya tandain. Nah, jumlah pelanggan dalam juta. Menjadi data menjadi dua kelompok. Tadi langkah pertama tentunya K1 ini kita jumlahkan, kita bagi 4. Itu menjadi K1-nya atau rata-rata kelompok pertama, yakni dibagi 4 karena 4 tahun terdiri dari 4 tahun 32,15. K2 dari 2007 hingga 2010 sama ada 4 tahun ya, jumlahkan kemudian dibagi 4. Nah, ada 4 ya, bagi 4 bagi 4 setelah jumlahkan, ketemulah K2 atau A2 3,80. Kemudian kita menghitung nilai B ya. B adalah K2 kurang K1, selisih K2 dengan K1, dan 3,8 dikurang 32,15, kemudian dibagi tahun dasar K2 dengan tahun dasar K1, 2008 dikurang 2005, 3 hasil ini pengurangan ini bagi 3 nilainya adalah 20,55. Itu yang jadi nilai B-nya. Tinggal kita masukkan ke persamaan umumnya, yakni Y sama dengan A ditambah BX. A tadi sudah ketemu, yakni A1 32,15 dan A2 93,80. Jadi tergantung dari tahun yang kita gunakan. Diaksen untuk tahun 2005. Tahun dasar 2005 kita gunakan A1 32,15 ditambah 20,55. Nilai B-nya 20,55, baik tahun dasar 2005 ataupun 2008 itu sama. Jadi yaitu diaksen sama dengan 93,80 tambah 20,55 untuk tahun dasar 2008. Melakukan peramalan tahun 2013 dan tahun 2016 misalkan. Tentu tahun ini kita lanjutkan ya, 2003, 2004, 2005 tadi sampai 2010 sampai yang diminta. Ini 2013 dan tahun 2016 karena yang diminta 2013, ramalan di 2013 dan 2016. Berdasarkan nilai untuk tahun dasar 2005. Karena tahun dasarnya 2005 di sini, maka di sini 0. Nanti tentu sebelumnya 1, 2. Jadi mulai dari 0 lanjut 1, 2, 3, 8. 8 lah nilai X untuk tahun dasar 2005 pada tahun 2013. Nilai X ini yang akan kita substitusi menghitung perkiraan pelanggan PT Telkom tahun 2013 dan tahun 2016. Di sini saya contohkan
hanya tahun 2013. Silakan nanti menggunakan tahun dasar 2008, silakan diikuti sendiri ya. Nah, saya ambil nilai X untuk tahun dasar 2005, nilai X-nya adalah 8. Kenapa? Kita lihat di sini, kalau ini kita lanjutkan, 2010, 11, 12, 13, dari sini tadi tahun dasarnya 2008, 2005 maksud saya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inilah nilai X-nya. Maka dari persamaan tahun dasar 2005 ini, nilai X yang kita substitusi adalah 8. Nah, tinggal dikalikan 20,55 tambahkan 32,5, nilainya adalah 196,55 juta pelanggan. Nah, nilai peramalan untuk tahun 2016 masih menggunakan tahun dasar 2005. Menggunakan tahun dasar 2005, berarti kita ambil lanjutkan lagi nih sampai ketemu 2014, 2015, 2016. Nah, ini data ini nanti kita pakai untuk metode selanjutnya ya teman-temannya. Ya kan nanti diingat ini 2013, 14, 15, 16 berarti tambahkan 1, 9, 10, 11. 11 lah X untuk nilai X pada tahun 2016 dengan tahun dasar 2005. Tahun dasar 2005 rumus pertamanya 32,15 ditambah 20,55X. Nah, X-nya kita ganti 11. Karena apa? Di tahun ke 2016. Kan diminta nilai X untuk tahun dasar 2005, yakni tahun 2016. Nilai X-nya adalah 11. Dan dikalikan 20,55, tambahkan 32,15. Nilainya adalah 258,2 juta pelanggan. Silakan di pause dan ulang lagi ya teman-temannya. Nah, berikut metode yang kedua dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Nah, di sini kalau kita ambil garis lurusnya masih berbentuk linear ya teman-temannya. Meskipun di sini ada bayangannya yang tidak linear, namun jika kita ambil garis lurus masih ada mendekati tren ke arah yang linear, di mana rumus tren kuadrat kecil ini Y sama dengan A ditambah BX. Hanya bedanya nilai A di sini, konstanta ini, diambil dari sigma Y dibagi N, jumlah tahun. Dan nilai B di sini diambil dari sigma X kali Y dibagi sigma X kuadrat. Masih dari contoh yang pertama, yakni dari data pelanggan PT Telkom 2003 sampai 2011, persamaan tren dengan metode kuadrat terkecil. Jadi hanya bedanya dengan analisa pertama, kita kali ini menggunakan metode kuadrat terkecil. Tentukan nilai peramalan pelanggan tahun 2013 dan tahun 2016. Nah, karena kita menggunakan kuadrat terkecil, tentu dari data ini kita harus ambil nilai-nilai ini, sigma Y, sigma X kali Y, dan sigma X kuadrat. Nah, terlihat di sini untuk tahun 2003, 2004, 2005, dan seterusnya sampai 2011. Tahun dasar yang kita gunakan adalah 2007. Ya, ditandai dengan di sini mulai diawali dengan 0 tahun dasar ya sebagai tahun dasar ya. Nah, kode tahunnya ini jumlah pelanggannya sebagai Y, langsung kita jumlahkan itu menjadi sigma Y ya. Kemudian kode tahun dasar 2007 berarti ke atas min 1, min 2, min 3, min 4. Berarti kalau kita lanjutkan 2007 ke 2008 berarti 1, 2, 3, 4. Misalkan tadi kalau kita mau melanjutkan, mau meramalkan tahun 2013 sampai 2016, kita tinggal hitung aja. 12, 13, sampai 16. Kira-kira seperti itu. Berapa nanti? Jadi ini tadi sama ya. Cara melanjutkannya dengan contoh soal yang pertama. Kita lihat dulu yang ini. Y kali X. Karena dibutuhkan sigma Y dikali X. Kalikan Y dikali X ini. Min. Lalu dijumlahkan teman-teman ya,
dijumlahkan, semuanya ini dijumlahkan. Lalu X kuadrat. Kuadratkan ini X-nya. Min 4 kuadrat 16, min 3 kuadrat 9, dan seterusnya lalu dijumlahkan. Inilah sigma X kuadrat 60, sigma XY atau YX adalah 907,58. Ini angka ini sering kita ulang-ulang karena contoh soalnya sama ya teman-temannya, data yang kita gunakan sama. Maka untuk mencari persamaannya A tambah BX, nah kita cari nilai A-nya tadi, sigma Y per N. N-nya tadi kita hitung ini, jumlahnya ini ada 9 tahun ya yang diketahui. Berarti 633,62 sigma Y dibagi 9 karena N-nya 9 tahun. Sama dengan 70,40 ya teman-teman ya. Kemudian nilai B-nya sigma YX ya, sigma YX 907,58 dibagi sigma X kuadrat. Ini harusnya X kuadrat ya teman-teman ya. Sigma X kuadrat tadi ada 60. Ketemulah 15,13. Y aksen sama dengan tinggal kita substitusikan nilai A tadi 70,40 ataupun nilai B-nya tadi 15,13. Inilah persamaannya ya. Sehingga kita lebih gampang untuk meramalkan di tahun berikutnya. Misalkan tadi yang diminta adalah 2013. 2013 tinggal kita cari nilai X-nya. Nah, tadi sudah sempat saya singgung, untuk 2013 nilai X kode tahun ke X-nya adalah 6. Kenapa? Di sini 4, 5, 6. Kalau kita lanjut lagi 2016, kode tahunnya adalah 9. Ya, 13, 14, 15, 16. Di sini nanti 9. Nah, lanjutan dari sini 5, 6, 7, 8, 9. 9 itu kode tahun untuk 2016 nilai X-nya. Maka kita substitusi saja. Y 2013 kode tahunnya adalah 6. Masukkan nilai X-nya 6. Kalikan 14,3 13. Kemudian, ini harusnya 15,13 ya teman-teman ya. Oke. Ini juga sama 15,13 ya. Nanti dicek lagi hasilnya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini 70,14 40 ataupun 70,40 di sini tadi ya, 40 ya teman-teman ya. Maaf nih ada kekurangan ya, 70,40 tambahkan kalikan 6, maka ketemulah jumlahnya 161,16 berdasarkan persamaan ini. Baik dia di tahun 2013 nilai X-nya tinggal substitusi 6, ataupun di tahun 2016 nilai X-nya kita tinggal substitusikan 9 yaitu nih. Ya, silakan nanti dicek lagi perhitungannya teman-teman ya. Pause diulang lagi untuk mempersingkat durasi video perkuliahan ini. Lalu metode yang ketiga yang kita tawarkan di sini adalah metode kuadratis. Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren tidak selalu bersifat linear. Nah, metode kuadratis adalah contoh metode non-linear. Ini sudah, kalau kita lihat di grafiknya nih, sudah berbentuk parabol ya teman-teman ya. Ini trennya, kemudian ini tahun ya. Ini pelanggan sebagai Y, sumbu Y. Nah, dirumuskan, rumus umumnya, metode kuadratis ini Y adalah A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Nah, koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus sebagai berikut. A, B, dan C-nya. Sigma Y, sigma X pangkat 4, ya. Dikurang sigma X kuadrat Y, sigma X kuadrat bagi N tahun kali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat. Nah, nilai B-nya, sigma X Y, dibagi sigma X kuadrat. Sedangkan untuk nilai C-nya, N kali sigma X kuadrat Y dikurang sigma X kuadrat kali sigma Y bagi N kali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat. Nah, kita masih menggunakan data soal yang pertama, yakni tentang data pelanggan Telkom. Tentukan persamaan tren kuadratisnya. Nah, berbeda dengan metode sebelumnya. Di sini kita menggunakan tren kuadratisnya, ya teman-teman ya, kuadratnya. Kemudian
Apa yang terjadi di tahun 2013 dan tahun 2016? Nah, di sini langsung saya buatkan, karena kita di sini dibutuhkan sigma-sigma ini ya, baik sigma Y, sigma X pangkat 4. Nah, langsung saja. Tadi untuk kode tahun, nah di sini kita menggunakan tahun dasar 2007. Nah, terlihat di sini tahun dasar 2007 dimulai dari kode tahun 0 ya, tahun dasar 2007. Nah, berarti ke atas min 1, min 2, min 3 dan min 4. Lalu selanjutnya nih berikutnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau misalkan dia butuh dicari tahun 2013, 2016, tinggal dilanjut aja nih. 12, 13 berarti berapa dia? Kalau 13 tadi 6 ya. Kalau 16 tadi 9 ya. Ya, kita udah hitung di awal ya. Tentunya sama ya datanya. Kemudian Y pelanggan ini sama, kalikan Y dengan X. YX. Jadi kalau di sini min ya pasti hasilnya negatif. Nah, ini 0 kali 63 0. Nah, dia tahun dasar ya 2007. Kemudian kalikan, nah, lalu jumlahkan. Itu yang menjadi sigma YX. Sigma YX ada beberapa kali nanti, atau XY ataupun YX sama aja ya. Nah, ini ada beberapa kali nanti kita gunakan YX ya. Lalu dari hasil kode tahun ini kuadratkan. Min 4 kuadrat 16 ya, min 3 kuadrat 9 dan seterusnya sampai ke bawah ya, dan seterusnya. 4 kuadrat 16 lalu jumlahkan. Itu yang menjadi sigma X kuadrat. Ternyata nilainya sama ya, di awal juga tadi ini kita hitung nilainya sama. Lalu cari X kuadrat dikalikan dengan Y. Ini 16 dikali Y. Ini ke sini ya. Ini ganti warnanya dulu. Kali biar berbeda. X kuadrat dikali Y diperoleh dari ini, kalikan ke sini, min 4 ya. Dikali Y, mohon maaf nih, 17,666 dikalikan dengan 16. Nilainya adalah 28256. Kemudian misalkan di sini 4850 dikali dengan 1, 485. Ini dia. Lalu sama ya, jumlahkan. Itu yang menjadi sigma X kuadrat Y. Sigma X kuadrat Y. Yang ini dia. Lalu X pangkat 4. X pangkat 4 dipakai nanti di sini mencari nilai C, mencari nilai A juga dipakai sigma X pangkat 4, sigma X pangkat 4 untuk sebagai pengurang nanti untuk sigma X kuadratnya. X pangkat 4 bisa dari sini di pangkat 4 atau bisa juga dari sini di pangkat 2 karena ini kan sudah pangkat 2 nih. Supaya pangkat 4 kan di pangkat 2. Nah, tinggal 16 pangkat 2 256 atau 9 pangkat 2 81 dan ini di pangkat 2 16 ya. Atau yang ini min 2 di pangkat 4 sama 16 ya. Jumlahkan, ketemulah nilainya 708 sebagai sigma X pangkat 4. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita menentukan nilai A, B, dan C-nya. Ya, di sini terlihat bahwa nilai A adalah setelah tadi kita substitusikan hasil dari ini masing-masing sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma X pangkat 4. Nah, ini silakan dicek aja ya. Sigma Y misalkan di sini 633. Nah, ya, ternyata sama ya teman-teman ya. Sigma X pangkat 4. X pangkat 4 708. Benar ya. Ini dia. Nah, sigma X kuadrat Y. X kuadrat Y 4378,5. Nih, benar dia ya. Kalikan dengan sigma X kuadrat. Nah, 60. Sigma X kuadrat ini dia. Sama ya. Ininya. Lebih seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, tidak saya jabarkan satu persatu. Inilah nilai A. Kemudian nilai B. Dan berikutnya nilai C. Setelah kita masing-masing tadi kita substitusikan ya. Persatu. Maka dapatlah persamaan metode kuadratisnya, yakni Y sama dengan 67,06 sebagai A dan 15,13 sebagai B
ditambah 0,501 sebagai C, X kuadrat. Nah, ini dipakai untuk apa? Untuk menentukan peramalan di tahun selanjutnya, yakni tahun 2013 dan tahun 2016. Namun kita butuh kode tahunnya. Untuk 2013 tadi 6-nya di sini ya. 12, 13 itu 6. Dan untuk tahun 2016 kode tahunnya tadi sudah kita hitung di awal itu 9. Nah, karena dia menggunakan kuadrat, untuk tahun 2013 misalkan 67,06 tambahkan 15,13 kalikan 6 untuk X yang pertama di sini. Kemudian tambahkan 0,501 kalikan 36. 36 itu dari mana? 6 kuadrat ya, 36. Oke, hasilnya adalah lebih seperti ini. Silakan dicek lagi ya teman-temannya, 175,86 dalam jumlah juta pelanggan ya teman-teman ya. Kemudian Y 2016, kode tahunnya adalah 9. Kalau ini kita lanjut tadi, tahun dasar 2007, 1, 2, 3, 4, 5, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 itu 9 ya. Ini X-nya 9 kalikan dengan 15,13, 0,501 kali X kuadrat, 9 kuadrat 81 kalikan 0,501, kemudian tambahkan ini nilainya 243,81 juta pelanggan. Lebih seperti itu teman-teman ya, untuk mempersingkat durasi video ini. Silakan kamu pause, ulang lagi, pause dan ulang lagi ya teman-teman ya. Lalu ini ada contoh soal masih dengan model yang sama dengan metode yang tadi sudah kita jelaskan di awal. Ikuti langkahnya, tentukan persamaan tren dengan metode kuadrat kecil ya. Berapa perkiraan biaya promosi tahun 2014 dan tahun 2016? Jadi silakan diikuti sendiri secara mandiri ya teman-temannya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Tentu saya menyampaikan apresiasi